sedikit ya sama Pak Ali barangkali waktunya ya boleh. Terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini. Kan memangnya belum lama di sini ya, baru 2 tahun, jadi ingin tahu gitu ada ekstrakurikuler jurnalistik ya? Ya, boleh saya tahu nggak Pak Ali? Pak Ali sebagai pembina ekskulnya itu barangkali cerita sedikit lah tentang sejarah ekstrakurikuler jurnalistik ini, gitu bisa? Ya, langsung aja ya Bang. Iya. Jurnalis itu awalnya terbentuk dari inisiatif siswa. Kebetulan ada siswa bernama Elia, itu pindahan dari Jawa. Jadi siswa itu pindahan dari Jawa masuk ke sini kelas 11. Karena siswa itu senang dengan berbau dengan fotografi, dia bersama 3 temannya membentuk perkumpulan fotografer. Nah, setelah jarak dia yang kelas 12 usul ke kesiswaan membentuk jurnalis. Itu bertepatan tanggal 18 bulan 8 tahun 2018. Sudah lumayan 5 tahun ya. Iya. Awalnya emang ide untuk membuat jurnalis ini dari siswa ya? Siswa itu senang dengan foto-foto. Terus ada 2 temannya lagi senang fotografi, terbentuklah itu. Setelah kumpul-kumpul setahun kemudian 2018 baru diresmikan. Ya. Oh iya. Awalnya 2017 ketemu tuh. Setelah 6 bulan baru berani ke kesiswaan. Waktu itu kesiswaannya Pak Oman. Oh, Pak Oman ya. Pak Oman sekarang sekolah SMK Kapatakan. Iya. Waktu itu Pak Ali udah langsung masuk ke sini atau dulu bagaimana ceritanya Pak Ali awal bergabung ke? Saya awalnya tahun 2020 ya 2020-an tiba-tiba pas ajaran baru ada SK. Selama itu perkembangan program kegiatannya apa aja Pak? Atau Bapak dari Pak Sanuri apa yang dari dikerjakan? pembina terdahulu udah nggak ada komunikasi. Gitu. Jadi saya sendiri pribadi sama yang pendiri jurnalis itu saling komunikasi, tiap minggu sering ketemu gimana nih untuk perkembangan jurnalis. Nah, waktu itu pas saya masuk total 10. Sudah ada anaknya sudah lulus ya waktu itu? Belum. Sudah lulus masih suka komunikasi dengan Bapak. Gitu. Anaknya sekarang di mana Pak? Sekarang kerja di Majalengka. Kemarin juga pas minggu kemarin itu ada safety job, dia datang. Iya masih komunikasi bagus juga ya anak. Jadi Bapak membuat program apa nih Pak? Boleh tahu nggak program yang Bapak buat waktu awal itu COVID sampai sekarang? Kalau program awalnya pengen ekspos semua kegiatan ada di SMK Jamblang. Ekspos. Iya. Terus pas sebelum bulan puasa dari angkatan 4 juga sering bolak-balik ke RRI. Kebetulan yang angkatan 4 itu seneng hampir 70%-nya seneng di penyiaran. Jadi gimana cara di penyiaran itu maksudnya gini, ada kerjasama dengan RRI? Cuman studi banding ya gitu. Ada beberapa anak kita yang sempat siaran. Iya. Bagus juga ya. Kenapa Pak nggak diterusin? Pas di sana anaknya udah lulus, jadi yang minat ke situnya beda-beda. Kalau sekarang minatnya di fotografi, tahun kemarin di penyiaran. Waktu saya pertama masuk itu di editing. Jadi tiap tahun tuh beda-beda. Ada MOU kerjasama dengan RRI nggak? Pernah? Pernah ke sana, tapi anaknya minder karena kita nggak punya alat. Jadi gini,
kalau sudah pernah menjalin kerjasama itu biasanya kita bisa bikin lanjutannya seperti itu, bisa di follow up lagi. Itu udah di kemarin juga pas hijab udah di itu lagi. Rencananya mau ke radar. Mau ranah ke radar, dari kan ke radar kan iya. Jaraknya dekat. Iya. Kita ke sini dulu, habis selesai baru ke. Oke, yang ketiga nih Pak ya. Sekarang itu kalau anak memilih anggota dari apa ekskul jurnalistik itu siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Minatnya anak yang awalnya itu gimana? Minatnya dari PPDB. Dari PPDB. Terus setelah lihat PPDB, kita sudah mengenalkan gitu Bapak? Mengenalkan. Jadi ada tiap jurusan itu tiap ekskul demo ke PPDB tuh. Tiap ekskul. Semua ekskul demo. Di kitanya ada ekskul wajib dan ekskul pilihan apa gimana? Pilihan. Jadi yang wajib ada pramuka. Enggak. Pramuka saja. Ya. Kalau yang pilihannya bebas semua ekskul. Jadi yang wajib hanya satu, pramuka saja. Kalau yang lainnya pilihan. Jadi ada ekskul wajib hanya pramuka saja. Yang lainnya pilihan termasuk jurnalistik ya. Paskibra, PMN gitu ya. Kalau dulu kan namanya jurnalis, sekarang kan jurnalis dan fotografer. Jurnalis dan fotografer. Pak Ali, anggota kita kelas 10 banyak komposisinya antara kelas 10 kelas 11. Angkatan sekarang paling banyak itu di kelas 10 ada 30-an kurang lebih. Baik. Terus hasil kegiatannya apa aja Pak? Untuk saat ini hasil kegiatan cuma ada di IG. Oh, jadi cuma ekspos hasil itu hanya di IG sekolah. IG pribadi, karena IG sekolah itu belum dapat akses. Oh, begitu. IG pribadi maksudnya? IG punya jurnalis. Oh, maksudnya jurnalistik sendiri yang buat gitu. Dan itu adminnya tiap tahun diserahin ke anggota. Misalkan sekarang angkatan 5 sertijab ke angkatan 6, jadi akun itu diserahin ke angkatan berikutnya. Oh iya. Jadi dari IG ekskul ya, iya. IG pribadi ekskul ya. Dan rencananya dulu pernah diobrolin waktu pertama saya masuk, 3 bulan masuk tuh buat rutin. Oh iya. Nah, seperti itu minimal ya kegiatan-kegiatan yang di sini tuh semua. Jadi ekskul tiap hari apa nih? Misalkan jurnalis tiap hari Selasa, Sabtu itu diliput. Nah, nanti buat publish buat kapan? Pramuka kapan ada kegiatan gitu. Iya, nah, iya. Karena terbentur itu juga anaknya pada sibuk, terus kemarin mau digarap anak-anaknya PKL juga, jadi belum tergarap. Oh iya. Hambatannya Pak? Hambatannya paling dari alat dulu. Kita nggak punya alat. Oh, hambatannya alat. Hambatan untuk melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi selama kita latihan nyewa. Kita kan punya jurusan apa ini? Ini nih jurusan komputer jaringan multimedia ya. TKJ jaringan. Ini kan dekat dengan anak-anak yang memang ajar, anak TKJ kelas 10 nih. Mereka kalau disuruh bikin tugas buat video cepat tuh. Bagus-bagus lagi. Iya. Nah, jadi hambatannya itu apa kira-kira yang alat aja? Alat itu apa aja Pak? Udah kayak kamera. Kamera sama komputer buat editing. Komputer yang speknya memenuhi persyaratan standarnya ya. Tahun kemarin juga kan studi banding ke sebelah pas ada acara apa sih lomba tuh. Anak-anak saya sengaja ngirim ke sana, udah studi bandingnya ke sekolah terdekat. Kebetulan ada kontak di sebelah SMA 1 Jamlang ke sana. 1 hari dia semangat anaknya dari kita, pas 2 hari langsung down. Iya. Kenapa yang lain pada ini, pas saya cuma nyawa 1 hari ini. Jadi dia mau keliling-keliling sampai ada yang ngomong kalau misalkan pakai HP aja mah ngapain ikut jurnalis kayak gitu. Kan kelebihan dari ke jurnalis dia bisa trik-trik ke pemotretan. Iya. Kayak ada tahun kemarin itu spesialis fotografer yang atlet lari, sekencang apapun dia lari hasilnya bagus. Iya. Oke, jadi
hambatannya hanya alat aja ya. Udah mengajukan gitu Bapak? Udah berapa kali. Mengajukan ke prosedur sesuai aturan sekolah gitu. Tinggal minta ke ACC-nya aja ya, berdoa saja Kalau Pak. ACC yang mudah-mudahan cepat ya ACC. Iya. Baik. Jadi begini Pak, untuk keberlangsungan pengembangan jurnalis ini apa Bapak kegiatannya udah berhubungan dengan di sekolah kita internal saja dulu, kemana saja? Kalau di sekolah kita mulai kayak kemarin PPDB diliput. Terus yang terakhir kemarin pas perpisahan itu kita ambil dokumentasi, terus ada videonya juga dan sudah diserahin ke kesiswaan. Karena kalau perpisahan kemarin kan PJ-nya dari kesiswaan, jadi kita langsung ke kesiswaan, untuk hasilnya udah diserahin. Kalau Mem Ayah kita sama-sama cari ide baru ya untuk mengembangkan jurnalis ini, karena kita hambatannya alat ini mungkin bisa disiasati sebelum punya alat yang canggih itu, mungkin bisa ada media lain yang bisa dikembangkan, contoh majalah dindingnya diaktifkan seperti itu. Jadi selain kita ekspos di IG juga kita punya dokumentasi kita itu di mading kita ini kan memang lihat mading kita sedikit ya di sekolah ini ada juga itu tidak banyak informasi yang cukup. Jadi kalau mading itu diaktifkan dan itu yang mengerjakannya ya anggota-anggota dari ekskul ini, itu mungkin bagus juga karena hasil foto-fotonya walaupun dari HP juga kan nggak apa-apa gitu, bagus menurut Maya gitu ya. Nanti mungkin bisa kita ambil ide dari anak-anak juga Pak. Nah terkait dengan kegiatan jurnalistik, fotografi dan tulis menulis, meliput lah liputan media itu kan itu Mem Ayah ini ada keinginan untuk membuat satu komunitas di sekolah, komunitas literasi yang isinya itu anak-anak, pasti banyaknya anak-anak yang di dalam anggota Bapak. Karena Mem Ayah ngajar di semua kelas 10 pelajaran sejarah. Di situ ada materi historiografi. Jadi historiografi itu kan teknik penulisan sejarah. Jadi dia nanti kalau sejarah itu kan berkaitan dengan peristiwa ya, kejadian. Jadi apapun peristiwa yang ada di sekolah kita, anak-anak ini bisa diaktifkan untuk meliput. Nanti misalkan kerjasama dengan kurikulum, minta waktu seminggu sekali, mungkin di pagi hari anak itu hari apa keliling gitu untuk masuk ke kelas-kelas foto. Jadi tujuannya anak itu hasil dari pekerjaannya itu akan bisa dilihat, oh kita kegiatan berjalan di setiap hari. Dan kalau anggotanya banyak, tadi kayaknya kurang lebih ada 40 orang ya kelas 10 ya? 30-an. Itu bisa dibagi piket Pak. Jadi di pagi hari itu Senin hari siapa, hari Selasa siapa. Jadi dia setiap hari dia berkewajiban untuk melaporkan hasil investigasinya. Jadi mungkin hari ini jam segini, lalu habis istirahat mungkin dan mau pulang mungkin. Jadi itu juga bisa membantu kurikulum untuk menangani persoalan kekosongan jam yang ada di kelas. Jadi terdeteksi kan, ya kan? Kalau ini tidak ada itu kan bisa dijadikan catatan note ya. Nah itu selain dari itu baru ide ya dari Mem Ayah untuk kita kaitkan dengan pembelajaran anak. Kalau selama ini kan hanya kegiatan, dan kegiatan itu dipegangnya sama kesiswaan ya, per event kan. Nah, kalau upacara seminggu sekali atau upacara hari besar misalkan itu diliput sama anak, diekspos tuh foto-fotonya. Kalau untuk hari besar kita pasti terjun. Iya, nah itu selain di IG kita juga ada nanti Bapak bisa dengan kalau sudah berjalan sering dan rutin nanti bisa membuat buletin tadi. Buletin itu bisa diterbitkan per 3 bulan atau kalau mau sebulan sekali juga lebih bagus. Jadi setiap bulan itu nanti ada kelas terbaik atau jurusan terbaik. Nah seperti itu. Jadi kan terdeteksi tuh. Jadi itu bisa menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lama-lama sekolah kita ini disiplinnya meningkat, anak-anaknya aktif. Jadi anak itu senang diberi kegiatan seperti ini. Itu menurut Bapak gimana?
Kalau dengan berangkat dari komunitas nih, memang ya mau membuat satu komunitas dari berangkat dari pelajaran saya sendiri, hanya melatih anak untuk menulis seperti itu. Peristiwa kan, nanti impact dari sini nanti bisa anak itu mengembangkan ke jurnalistiknya seperti itu. Jadi sifatnya hanya pendukung gitu, seperti itu. Jadi komunitas berjalan, jurnalistik akan bagus kan kalau seperti itu kan ada komunikasi. Lalu kalau belum bisa kalau memangnya sih membuat satu proyek buku pop up, yang buku dibuat, saya lupa bawa contohnya nanti ya, dan dilihat buku dibuka ada muncul kayak gitu. Itu anak-anak untuk sementara ini hasil pembelajarannya dituangkan ke situ. Jadi tidak ada IG juga, ya ada buku gitu. Atau nanti foto-fotonya bisa ditempel di mading gitu. Dan hasil-hasil buku yang bagus aja, misalnya satu kelas ada 9 kelompok, misalkan satu kelas ada satu buku yang bagus, bisa kita arsipkan di perpustakaan. Jadi kita itu saling bekerja sama. Jadi hasilnya kita simpan, nanti kita minta space di perpustakaan itu. Nanti memang juga pengen ngobrol sama kepala perpustakaan seperti itu kan. Gimana menurut untuk masukan itu sangat bagus juga. Kami juga kemarin udah diobrolin tentang yang tadi itu, yang buletin ya. Kalau kita kan awalnya kan pengen ke buletin. Buletin iya. Kalau buletin kan per periode. Itu masuk juga ke sini untuk dokumentasi, bisa juga. Kemarin juga udah diobrolin, paling nanti kita izin dulu ke kesiswaan sama ke kaprod. Soalnya kan kita lintas jurusan. Ya, misalkan si A itu ada di jurusan DPIB, minta izin ke kaprod ini, hari ini jam segini izin tidak mengikuti KBM buat piket. Iya, piketnya juga nggak usah lama-lama, ya, hanya di pagi hari aja, cuma untuk liputan, terus anak belajar seperti biasa. Nanti mau pulang sekolah mungkin ada lagi seperti itu. Bagus juga tuh kan? Jadi kan kita izin ke kesiswaan, kesiswaan kan kalau udah izin kesiswaan enak. Izin ke kaprod-kaprodnya ini dari kesiswaan udah dapat izin untuk kegiatan pengambilan dokumentasi. Jadi kayaknya pemikiran memangnya Ida bisa ya nyambung, ketangkep ya Pak ya? Nanti Bapak juga saya dulu waktu sebelum di sekolah di majalah juga. Apalagi begitu kan namanya penulis nih. Kalau saya di majalah. Sekarang teman-teman saya di Radar Cirebon, terus yang di sebelum pom bensin tahu lah kan di sana tuh. Kabar Cirebon. Kabar Cirebon. Iya, KC. Ya, jadi itu ya Pak sementara ini ya. Nanti mungkin Memaya mau memperlihatkan juga, nanti mengembangkan juga komunitas itu, tujuannya untuk mendukung berjalannya ekskul jurnalistik ini dengan lebih baik. Nanti Memaya minta nama-nama anak yang ikut masuk di ekskul jurnalistiknya siapa-siapa aja. Barangkali buat data, boleh ya? Ya, paling itu dulu Pak. Nanti kita ngobrol lagi, kita bisa koordinasi, kolaborasikan dengan tadi siapa aja, kepala perpustakaan ya, untuk terus kesiswaan, bidang-bidang. Dan kurikulum itu penting, soalnya kita bisa untuk kaitannya dengan mendisiplinkan pembelajaran. Jadi anak itu tahu dia kapan harus belajar serius, kapan dia membuat karya seperti itu, kapan dia berprestasi. Tapi belajarnya tidak dikesampingkan. Itu juga ngambil kegiatannya di siang hari, Selasa setelah pulang setelah asar, kalau Sabtunya pagi, biar nggak ganggu kegiatan KBM. Senang sekali nih Memaya bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali. Pak Ali sebagai orang masih semangat, masih muda, terus punya potensial juga seperti itu kan. Bareng-bareng belajar aja itu. Ya maksudnya kita bertukar pengalaman, terus kita saling memberi masukan yang positif. Nanti Memaya juga mau menyampaikan kepada pimpinan, kalau ada kesempatan ini saya mau menghadap untuk keberlangsungan ini dan minta izin untuk membuat komunitas literasi. Ya, seperti itu. Makasih ya Pak Ali ya atas waktunya. Jangan lupa minta nanti data-datanya ya. Ayo, assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ating, Iya. ini Mem Ayah berkunjung sebentar ya. Minta waktunya. Iya, silakan. Iya. Begini Mbak Ating, pinjem ya. Iya, mangga. Mem Ayah tuh mau mencari data sedikit tentang murid sebetulnya. Iya. Ada kaitannya dengan keberadaan perpustakaan kita. Iya. Kan perpustakaan ini Mbak Ating sudah sangat bagus ya, Alhamdulillah. nyaman, adem ya, benar nggak? AC-nya. Iya, Mbak Ating juga betah kan ya di sini Betah ya? banget nanggung. Oh, Boleh. alhamdulillah. Jadi gini Mbak Ating, murid-murid kita ini menurut Mbak Ating selama ini kunjungan ke perpustakaan Iya. di jam-jam berapa aja? Biasanya istirahat, jam istirahat 2, istirahat pertama juga. Oh, jam istirahat. Iya, jam istirahat. Menurut pengamatan Mbak Ating, saat di perpustakaan itu kegiatan apa yang mereka lakukan? Kadang membaca. Keseringannya sih membaca sih. Baca, Iya, baca novel. baca novel. Iya. Oh gitu. Ada suka nggak Mbak Ating perhatikan? Misalkan mereka itu membawa satu persoalan tugas ke sini, nyari diskusi, atau gimana? Iya, kadang anak juga curhat, sering curhat ke saya. Gitu. Soal apa tuh? Masalah pribadinya. Kalau gitu. masalah pelajarannya gitu, soalnya kan dengan lingkungan yang seperti ini kelihatannya kan enak ya buat Nah. anak itu lebih tenang buat mengerjakan Kalau tugas-tugasnya. masalah pelajaran sih kadang nggak terlalu sih. Kebanyakan yang masalah curhat anak muda. Oh gitu. Jadi Iya. mereka kesini yang banyaknya hanya untuk apa, istirahat sambil baca-baca baca-baca. seperti itu ya. Lalu menurut Mbak Ating, buku-buku yang disediakan di perpustakaan ini sudah memenuhi keinginan murid kita belum? Ya kadang tuh masalah ini novel tuh. Novel kebanyakan kan novel yang dulu. Iya. Gitu. Pengennya mereka tuh novel yang baru Bu, gitu, yang terbanyak. Kenapa bukan novel Mem Ayah aja? Mana menulis Ya novel? apa enggak? Nanti apa namanya, anak-anak itu bisa, yang minat baca bisa jadi penulis juga sebetulnya kalau mereka serius ya. Iya. Kalau tentang pelajaran lain, misalkan pengadaan buku kayak sejarah terkait dengan ya nih mata pelajaran sejarahnya, Iya. sejarah, bahasa Indonesia dan lain-lain itu ada lengkap Ada di lengkap. sini. Oh iya, iya. Lengkap ya. Iya. Baik. Menurut Mbak Ating, kira-kira nih apa lagi yang mesti ditambah, apa yang ditingkatkan dari perpustakaan ini? Menurut saya sih yang ditingkatin masalah kebanyakan kan anak kan peminatnya kan novel ya. Novel-novel tuh harus diperbanyak biar pengunjung anak-anak kan semakin ramai lah di situ. Kalau keuntungan dari adanya perpustakaan ini apa untuk anak-anak kita? Untungannya biar kan mereka kan kalau jam kosong Iya. istirahat dari warung gitu, Oh. diarahinnya ke sini gitu. Sama anak-anak juga, saya juga sama guru-guru yang itu tuh wali kelas Iya. Pak barangkali kalau siswa nggak ada gurunya atau apa, mending ke perpustakaan aja. Kadang tuh diarahinnya ke sini gurunya gitu kalau ada jam kosong. Termasuk saya pernah ya beberapa kali ya minjem perpustakaan buat belajar ya. Iya. Gitu. Iya, terima kasih ya. Iya. Nah, ini memang ya ada ide nih. Saya kan membuat satu komunitas literasi Iya. di siswa. Komunitas Iya. itu ditujukan sebetulnya untuk belajar sih, belajar sejarah. Iya. Tetapi mereka juga menghasilkan produk-produk yang bagus seperti buku sih, Iya. buku pop up. Buku pop up itu kalau dibuka tuh, Mbak Ating kan pernah lihat ya, itu dibuka muncul Oh, gitu, iya, dibuka iya, yang iya. seperti itu ya. Iya, iya. Nah itu, dan ternyata anak-anak itu suka ya. Iya. Nah suka. itu menjadi salah satu media project aja, tapi Iya. itu semua materinya dari materi pelajaran Oh seperti iya. Nah,
ini ada beberapa buku, banyak anak-anak itu yang hasil karyanya bagus. Iya. Apa bisa nggak nanti untuk mengapresiasi mereka itu disediakan sedikit pojok di perpustakaan buat menyimpan Iya, yang boleh. bagus-bagus seperti Iya, itu iya, hasil boleh. karya murid? Iya, Ya, karena itu kan bentuknya buku ya, Iya, buku iya. yang hasil karya yang menarik. Kalau di Iya, iya. Gramedia mahal loh Mbak tuh harganya. Jadi ini sudah berjalan. Oh iya. Karena Mem Aya itu memang apa namanya melakukan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sejarah itu supaya anak bisa berpikir kritis dan kreatif, iya, mandiri seperti itu. Jadi selain belajar, mereka juga menghasilkan proyek, produk yang menarik. Jadi mereka lebih senang gitu belajarnya. Gitu. Hasilnya bagus. Itu menjadi langkah awal nanti buat pameran mungkin, atau mereka ingin menulis yang sederhana seperti itu. Nah, itu komunitas literasi itu nanti juga bisa membantu mengembangkan, mengoptimalkan ekskul jurnalistik yang ada di sekolah kita seperti itu. Karena anak-anak kan berangkatnya dari baca, tulis seperti itu, membuat berita seperti itu kan. Jadi nanti di sekolah kita ini kita memiliki suasana yang positif, jadi terbangun budaya positif karena untuk minat baca tulisnya itu tinggi seperti itu. Jadi menurut Mbak Ting, kalau nanti hasil-hasil karya itu diarsipkan lah untuk yang beberapa aja yang pilihan ya, mungkin bisa ya disediakan. Bisa. Terima kasih ya. Oh ya Mbak Ting, sebelum Mem Aya nanti selesai, boleh nggak Mem Aya minta antar ke perpustakaan lihat-lihat ya? Iya. Kalau ini sebelah sini Mbak? Ini sebelah sini masalah fikih. Oh, agama. Ya, agama. Oh, masih banyak ya? Ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus enjas. Masalah novel di sini, PAI juga ada di sini. Ini juga Masih novel. mata pelajaran. Ini novel-novel memang kayak ini. Ini yang banyak anak-anak itu ya. Ini tapi ini novel lama semua. Iya, ada novel baru juga sih. Masih banyak yang kosong-kosong ya. Iya. Ini mata pelajaran produktif. Produktif ya. Iya. Oh, ini itu ya, PKN ya. TPS. Berarti setiap Orang ini untuk iya produktif ada satu. Nah, ini bisa loh Mbak Ting dimanfaatkan buat hasil karya. Barangkali nanti. Iya, ya. enggak. Mbak Ting, kalau selama ini laptop dipakai untuk apa? Itu untuk anak-anak belajar. Oh, mengerjakan Iya. tugas-tugas ya. Iya. Seperti itu. Bisa ya, jaringan wifi semua ada ya? Iya, ada. Bisa di itu juga, bisa di print juga ya? Bisa di print juga. Bisa. Ini sudah lumayan bagus nih perpustakaan. Iya. Tinggal Alhamdulillah. kita kelola dengan lebih bagus Iya. lagi ya. Nah, ini untuk koran-koran Iya. masih banyak yang kosong ya. Iya, orang-orang jalan. Gak apa-apa nanti. Ini untuk siswa kelas-kelas di sini kalau di sini. Oh iya. Tapi ada aturan kan mereka tidak boleh makan minum di sini. Enggak, iya. Oh, iya. Makan tidur. Jadi kalau makan minum boleh di luar. Baik Mbak Ting, mungkin cukup dulu. Iya. Terima kasih banyak ya atas Sama-sama. waktunya. Jadi kita bisa minta bantuan Mbak Ting untuk Iya. mengekspos hasil pekerjaan murid yang bagus-bagus ya. Iya. Makasih ya. Iya, makasih Mbak Iya. Ting. Assalamualaikum. Salam. Ini kerajaan apa? Kerajaan Demak. Kesultanan Demak. Ya. Sunannya apa?
Sunan Ampel. Historiografi dari Sunan Ampel. Historiografi Sunan Ampel. Sunan Ampel namanya siapa nama aslinya? Raden Rahmat. Raden Rahmat. Kelompoknya ada berapa kan? Ada 4. Ada. Sedang mengerjakan apa deh? Sedang dengan bokap. Oh, boleh lihat ya. Ini Sunan Ampel. Di Kesultanan Demak. Kesultanan Demak. Masjid yang dibangun oleh Oke. Ini ya, yang ditempel seperti ini ya. keterangan dari Sunan Ampel. Tapi nanti ini akan ada tempel-tempel lagi. Oh begitu. Bagus sekali. Silakan dilanjutkan ya. Siapa Sunan Kudus itu namanya? Ya, Sunan Kudus, kerajaan yang dipilihnya kerajaan apa? Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Ini ya hasilnya ya. Siapa yang bikin? Kita jelaskan ini nggak? Jelaskan sendiri nggak ya? Saya mau lihat ini dong. Ini apa? Oh, bisa ditarik ya. Oh, bagus sekali ya. Ini tadi ini dibuka. Coba ulangi. Oh, dibuka. Awalnya dibuka apa dulu? Ada tulisan apa ini? Gambarannya. Sunan Kudus. Oke, dibuka. Terus ditarik ya? Ini adalah kisah. Oh, begitu. Jadi ini tulisannya, narasinya di sini ya. Oke. Terus? Ada lihat gitu ya. Ini kerajaan Kesultanan Banten. Ini apa lagi? Coba lihat, ini bisa ditarik. Ya pegang dulu. Oh, bisa disimpan ya di sini ya. Oh. Bagus sekali ya. Baik, nanti kita bisa dudukkan. Siapa? Belum ya? Mana sunannya? Sunan apa? Sunan Gunung Jati. Oke, Sunan Gunung Jati bisa dijelaskan Sunan Gunung Jati? Penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Beliau dimakamkan di sana. Masyarakat sering memanggil beliau dengan sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Adik-adik, coba kalian perlihatkan ini dengan pekerjaan kamu hasil pekerjaannya. Ini
Makasih ya Dedek, lanjutkan satu lagi ya. Siapa nama Sunan Gunung? Siapa yang mau menjelaskan? Kita sebutkan namanya dulu nih. Irfanto. Silakan. Sunan Gede atau Syekh lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau adalah anak dari Abdullah dan Hayya Santang, putri dari Prabu Sambang. Pada usia mudanya beliau seperti biasa. Tahun beliau mulai Islam pada Syekh Tajuddin dan Syekh Taulah Syekh. Dan beliau berusaha untuk mendalami Islam. Setelah 3 tahun di sana, beliau pulang ke Nusantara. Dakwaan yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah yang dikarenakan putranya Sunan Gunung Jati Pangeran Pasaraya yang menjadikan wangsit pada tahun 1998 Sunan Gunung Jati meninggal pada usia 120 tahun di Cirebon. Dia dimakamkan di Gunung Sembuh, Gunung Jati, sekitar 15 km dari Balikpapan. Sudah, ini tentang kerajaan Cirebon. Menjelaskan Sunan Kalijaga boleh ganti-ganti ya? Biasa. Sunan Kalijaga
lahir sejak 1400-an. Beliau dari bangsawan Tuban, yaitu bapaknya Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatita dan istrinya yang bernama Dewi Nawangkumi. Lalu beliau ini berhubung dari bangsawan, beliau memiliki sebuah nama, sebut saja Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban di dalam Gang, dan Raden Abdurrahman. Beliau memiliki keturunan dari Arab atau Jawa asli, tetapi beliau diyakini juga memiliki keturunan dari Arab saja, karena beliau memiliki silsilah keturunan dari Abdul Thalib, paman dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wali yang mengajarkan agama Islam adalah kesenian seperti wayang kulit, yang bisikan Islam diantaranya adalah seni pakaian, seni tata badan masjid atau masjid. Pada tahun 1949 dan beliau wafat di Demak pada tahun 1913. Kerajaannya apa? Yang ini kerajaannya Demak karena beliau meninggalnya begitu dekat pas di Serang. Kali jaga itu panggilannya kalau angkat kerajaan Hayam, ya, selangkah wilayah Hayam. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel, adiknya Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui pendidikan akhlak di masyarakat. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim. Diperkirakan lahirnya itu pada tahun 1470. Sunan Derajat itu putra bungsu dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang yang bernama Nyi Ageng. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel yang bernama Nyi Ageng. Dakwah dari Sunan Derajat ialah berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati. Raden Qasim pulang ke Ampel Deta atas perintah ayahandanya, yaitu Sunan Ampel. Raden Qasim berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Nama kerajaan, kehidupan di kerajaan Demak. Secara ekonomi kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Dan secara politik kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan ekstensi penguasa Sunda secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi.
Mungkin dong. Nama kerajaan Demak yaitu ada Raden Patah, Adipati Yunus, Sunan Trenggono, Sultan Rawata, Raden Rawata, Arya Panaksa. Yang kenceng dong. Peninggalan dari Sunan Praja adalah yang pertama lamaran, ada juga yang produksi yang dan dibuatnya dari kayu, besi, terus kenapa disebut Tomok? Karena sama sungai yang kedua ada beduk. Ini ya. Itu misalkan buat peninggalan dari itu kan ada lamaran sama bentuknya udah ada juga pintu-pintu itu terbuat dari angkatan yang dibuat tahun 1446 yang dibuat oleh Ki Ageng Solo, dan juga itu ada masjid Demak. Peninggalan sejarah yang terkenal di kerajaan Demak itu masjid Demak Bu, sama makam Sunan Kalijaga. Namanya siapa? Nama saya belajar dalam rumah itu asik-asik. Soalnya kan nggak terlalu nulis, ada kreasinya mungkin bikin buku, presentasi. Jadi nggak dengan tulisan aja. Tidak nulis, Iya. karena intinya tidak suka ya Pak Agus. Capek ya? Iya, kalau nulis itu jenuh gitu. Jenuh. Ya, tulis ngantuk. Kalau kan ini kan paling ada pekerjaan sedikit. Manfaatnya apa menurut? Manfaatnya kita lebih mudah untuk kreasi dalam belajar, dan apa memahaminya tidak pakai dengan tulisan aja, dengan membuat juga presentasi juga biar kita menjadi terbiasa menjadi speaking. Iya. Terima kasih. Siapa lagi yang mau ngasih tahu pengalamannya belajar dari saya? Belajar sejarah ya. Nah ini kegiatan pembelajaran intrakurikuler yaitu membuat historiografi dan menghasilkan satu karya berupa bentuk buku pop-up seperti itu. Bagaimana pengalaman kamu membuat ini? Ceritakan. Siapa yang mau menceritakan? Silakan. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya tentang bikin ini? Ceritakan. Nama siapa? Nama saya Muhammad Irsan. Ya. Jadi pengalamannya ya cukup seru sih, memikirkan motivasi untuk bikin pop up. Kreasinya. Iya, kreasi untuk bikin pop up dan Coba dibuka saya. Oh bagus banget ya. Luar biasa. Tadi di dalam buku ada buku lagi ini. Begitu dibuka ada buku lagi. Tuh luar biasa ya. Wah, lumayan bagus nih. Jadi gimana? Ditularkan nggak dengan teman-temannya? iya. Yang lain suka? Tertarik ya? Boleh kamu mencoba membuat hasil apa saja ya, bukan hanya tulisan perjalanan kisah Sunan, bisa yang lain-lain juga. Barangkali jadi mau membuat satu cerita yang lain di dalam bentuk ini bagus. Kalau sudah pintar, sudah bagus hasilnya, ini buku seperti ini harganya mahal ya. Jadi kalian boleh cek harga di Gramedia, ya cek. Bisa buka galeri buku pop up gitu ya.